Saya mulai aja karena slide-nya panjang banget, mudah-mudahan jam 5 sudah bisa selesai. Hari ini sambungan dari yang minggu lalu, yaitu tentang brain alergi, brain inflamasi. Minggu lalu itu kebetulan adalah yang versi singkat, ya versi singkatnya. Kemudian kita adakan pooling, mereka minta orang tua, dokter tolong dikasih yang versi yang lebih panjang. Oke, ya jadi kita mulai hari ini versi yang lebih panjang. Kita lanjutkan ya. Sebentar, slide saya tertutup. Tak pindah dulu. Nah, oke. Jadi karena kemarin nggak ada yang nggak bisa hadir, jadi pesertanya memang maksimalnya cuma 100 ya. Kita pakai dari mata hati cuma dapatnya 100. Kemudian kita udah punya solusi, kita bisa sewa Zoom sampai 300 itu untuk lain kali. Alasannya diulang, yang kedua adalah karena Bapak Ibu banyak yang tidak bisa mengikuti dari awal atau sampai selesai. Ya, alasannya macam-macam. Ya. Kemudian kenapa harus diulangi? Karena kemungkinan besar rekaman ini tidak boleh di-upload di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah lihat di YouTube-nya Mata Hati, ditulisi rahasia, ya. Jadi sewaktu-waktu memang diizinkan, ya akan kita buka, ya biar Bapak Ibu bisa lihat. Ini tersangkut dengan kepentingan dari nomor 1, izin dari orang tua, ya, yang gambar videonya, testimoninya kita pakai. Yang belum dikasih izin. Yang kedua, hubungannya dengan publikasi, ya, karena ini akan dijadikan buku, ya buku panduan, karena banyak orang tua yang minta tolong dijadikan buku dokter supaya bacanya lebih enak. Nah ini kan untuk kepentingan buku, jadi tidak boleh dibuka sama publishernya, ya, gitu. Jadi ya kita cuma berbaginya lewat ini. Berikutnya resume ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya. Kemudian dari hasil pooling ada yang minta versi lengkap brain inflamasi, ya, oke. Jadi ini panjang banget teman-teman, ya, panjang banget. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan hari ini. Ini termasuk ilmu yang sangat luar biasa, ya. Yang enggak semua orang mengerti, ya. Yang kadang-kadang saya jelaskan ke orang tua juga orang tuanya yang enggak ngerti-ngerti, ya. Mudah-mudahan yang ini ngerti. Yang kita lanjut ya. Ini dulu, ya disclaimer. Ini sekarang penting. Saya harus menyampaikan ini ya. Karena kemarin sempat ada tuduhan yang saya mau di-sue, ya. Hanya karena mereka mengikuti pedoman saya, anaknya regres, dianggap saya menyalahi. Nah ini aturan mainnya. Ya, jadi video ini hanya untuk berbagi informasi dan pengetahuan, tidak dimaksudkan untuk menggantikan tes dan terapi yang telah dan akan dilakukan pada Ananda. Dalam kurung saya tulis ASD. Ya. Sebelum memutuskan melakukan protokol Dr. Senjaya dalam tes dan terapi Ananda, dalam kurung ASD, selidiki, pelajari lebih lanjut, tidak ada paksaan. Ya, ini hanya informasi. Kemudian yang ketiga, respon terapi atau progres masing-masing Ananda dalam kurung ASD berbeda karena kondisi masing-masing Ananda beda. Dan banyak faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan terapi atau progres. Ya. Jadi ini yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai. Oke, kita lanjut. Apa aja sih ya, yang kira-kira menjadi dasar, ya, jadi dasar dari metodenya Dr. Ali. Jadi Bapak Ibu boleh baca. Bukunya terus terang banyak sekali. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu mau lihat koleksi perpustakaan saya ya tentang dunia dalam tanda kurung yang katanya autis. Ya karena saya belajar awalnya untuk menyelesaikan, untuk mengetahui bahwa ternyata masalah anak-anak kita ini bukan autis. Saya belajarnya dari autis dulu. Jadi koleksi buku e-book saya mengenai autis itu sangat banyak ya. Jumlahnya sudah ratusan ya. Yang bacanya ya setengah mati ya, bertahun-tahun saya bacanya ya. Kebanyakan dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu tertarik, silakan meninggalkan ya, karena itu saya simpan di Google Drive, silakan meninggalkan alamat email. Saya minta tolong teman-teman yang di Mata Hati, kalau ada Bapak Ibu yang ingin, tolong nomor emailnya disimpan, nanti dikasih akses ke perpustakaannya kita ya, untuk mencari buku-buku yang saya baca. Nah, 3 buku yang utama. Jadi ini 3 buku yang utama yang menurut saya yang paling mendekati. Ya, semua buku ceritanya sama. Tapi yang paling mendekati, yang paling enak
dipelajari yang nanti kira-kira nyambung dengan protokol Dr. Senjaya yang kita pakai adalah buku ini, Bapak Ibu. Ya. Nomor 1, Say Goodbye to Allergy Related Autism. Ya, ini buku udah lama sekali, udah nggak dicetak ulang lagi. Jadi kalau mau beli tinggal di Amazon ya, di eBay, atau barangkali Mata Hati bisa bantu, ya, bantu memberikan kopi bukunya karena buku ini udah nggak diterbitkan lagi. Kemudian buku yang kedua ini Brain Allergy, ya. Nanti ini yang banyak dipakai, jadi 2 buku ini sangat dominan. Yang ketiga adalah buku tentang nutrisi, ya. Ini sudah ada bahasa Indonesianya Bapak Ibu, yang nutrisi ini ya. Ini dialih bahasakan oleh teman saya Dr. Novi. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya, ini sudah bahasa Indonesia, bisa didapat di Gramedia. Intisarinya kalau Bapak Ibu ingin mempunyai buku ini, boleh minta tolong ke Mata Hati, karena nanti akan dicoba dicarikan kopinya, ya, dicarikan kopinya. Kemarin saya sempat dapat buku yang ini ya, dari Mata Hati ya. Terus kemudian tidak lama saya dibantu dicarikan buku yang ini. Kalau yang buku yang ini saya sudah punya. Ya. Oke, ini kebetulan tidak ada e-booknya. Ya, 3 buku ini nggak ada e-booknya. Ya, harus buku aslinya. Ini dasarnya ya Bapak Ibu ya, pakai bahasa seperti biasa, bahasa Inggris. Ya. Kita lanjut. Ini loh, yang harus diketahui pertama kali sebelum kita menjalankan terapi apapun lah kita ngomong ya. Tapi kalau saat ini kita ngomong tentang terapi protokol Dr. Senjaya, ya paling bawah ada, sudah menjalankan protokol belum? Jadi nomor 1 urutannya itu bahwa Bapak Ibu, anak Bapak Ibu sudah diizinkan oleh Tuhan untuk sembuh. Jadi walaupun dalam tanda kutip Dr. Ali itu hebat, dalam tanda kurung Mata Hati itu hebat, oke, dalam tanda kurung protokolnya luar biasa ya. Tapi kalau Tuhan nggak ngasih izin ya sama aja Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu sudah waktunya, sudah ada izin dari Bapak, dari Tuhan, sehingga kami itu waktu menolong anak Bapak Ibu ya prosesnya cepat, progresnya cepat. Ya. Nanti kalau belum ada izin, alasannya banyak Bapak Ibu. Contoh, kepingin datang menghadiri seminar aja nggak pernah bisa. Kepingin terapi aja alasannya ada aja ya, yang banjir lah, yang hujan, yang rumahnya jauh lah, alasannya ada aja. Mau beli suplemen, tiba-tiba duitnya ada yang kepake untuk ini, untuk itu ya, alasannya banyak. Oleh sebab itu saya selalu ngomong ke Bapak Ibu, ya, sebelum kita menjalankan terapi apapun, kita berdoa. Minta jawaban dari Tuhan, apakah betul ini jawaban dari doa kita untuk progres ananda kita. Ya. Yang kedua itu energi positif, ya sama-sama lah. Kalau kami selalu berusaha positif, selalu baik, ya, dalam artian ya orang positif, orang baik selalu ketemu orang baik, ya selalu seperti itu. Jadi kita terapinya itu pakai frekuensi itu tidak kelihatan Bapak Ibu, tidak ada rasanya. Yang buat kebanyakan orang termasuk dokter aja lah, ya kita ngomong dokter. Mereka tuh antara percaya dan tidak percaya ya. Too good to be true, tapi kenyataannya ya seperti itu. Dulu pernah kepikir nggak kita bisa mendengarkan lagu zaman dulu nih, zaman purbakala atau tahun sebelum tahun 1900 ya. Gimana caranya orang mendengarkan radio? Ya, dulu nggak pernah kebayang ya, ada siaran langsung, bisa nonton TV, bisa telepon-teleponan ya, apalagi sekarang ya bisa video call ya. Orang di Amerika pun bisa lihat ya. Nah, sama teknologi kita saat ini Bicom itu seperti itu ya. Masih belum dipahami, even ya sama dokter. Jadi ya kuncinya satu, selama kita percaya, selama kita yakin bahwa kami nggak nipu kok, untuk apa kami nipu ya? Uangnya nggak seberapa untuk nipu kayak gini. Jadi ya kita sama-sama ikhlas. Yuk kita ikhlas, kita kerjakan sama-sama. Sama-sama niatnya, yang satu ingin dibantu, yang satu untuk membantu. Sebetulnya Bapak Ibu juga membantu saya. Secara nggak langsung yang terlibat di sini membantu saya. Membantu apa dok? Membantu Dr. Ali mencapai targetnya 10.000 anak. Ya, itu. Yang saya minta di sini Bapak Ibu, karena saya boleh dibilang sulit sekali bertemu Bapak Ibu ya, sulit ya karena keadaan ya, karena orangnya banyak juga yang harus dibantu seluruh Indonesia Raya. Saya juga nggak bisa maksa Bapak Ibu harus ketemu saya ya, kok saya jadi semena-mena kalau gitu. Jadi kita minta di tempat kita itu sama-sama belajar. Saya belajar, terus terang ilmu ini berkembang terus Bapak Ibu. Yang saya kuasai saat ini belum tentu ya, saya menguasai semuanya. Saya sampai sekarang masih belajar. Termasuk kalau ada informasi dari Bapak Ibu, saya belajar, saya selidiki. Jadi di sini saya minta orang tua atau wali itu proaktif.
ya, demi kemajuan Anda proaktif, karena ya saya nggak bisa lihat setiap saat ya. Terus saya minta orang tua juga mau belajar gitu. Ya, jangan cuma nanya-nanya terus tapi semuanya sudah ada jawabannya tapi nggak pernah ditonton. Ada videonya tapi nggak mau nonton, terus nanya video yang mana dok? Jujur aku lupa, videonya ada banyak ya. Mungkin kalau diurut-urut videoku itu udah puluhan ya, aku nggak tahu lagi yang mana, yang isinya apa aku nggak tahu. Tapi sebagian besar video itu pasti disinggung lah. Kalau masalah brain inflamasi pasti disinggung, tapi ya sangat minimalis lah. Baru yang kali ini kita akan detail. Kalau bisa orang tua itu enggak terlalu rewel, manut, diomong itu percaya itu. Ayo kamu baca Telegram, ya bacalah Telegram. Jangan cari alasan, aduh dok harus install ini, install itu, enggak punya waktu dok, manjat dok ini. Kamu satu aja ngomel, aku loh ngurusi orang se-Indonesia Raya. Ya, jadi ya tolong manut gitu loh. Ya tidak ngeyel loh. Dokter tinggal jawab gitu aja kok nggak mau. Nah kadang-kadang kan bukan masalah tidak mau jawabnya, kalau sudah ada jawabannya saya jawab, itu kayaknya kan menunjukkan kamu yang males gitu loh. Kamu yang tidak ada usaha gitu loh. Kalau aku gak usah kamu suruh pasti nyari itu, aku pasti belajar. Ya. Jadi ini bukan marah loh ya. Jadi aku minta orang tua itu aktif, ya mau belajar. Jangan ngeyelan gitu loh. Ya kalau orang udah ngeyeli orang tuh udah males ya. Ini diomongin ngeyel, ini males loh. Sudah ketemu tuh mau baca lagi males. Orang ini diomongin juga gak percaya, ngapain dibaca WA-nya. Kadang-kadang aku jadi punya pikiran kayak gitu. Jadi negatif ya. Jangan sampai ya, sayang ya. Oke. Kemudian apalagi dok yang menentukan progresnya? Derajat beratnya gangguan. Ya makin berat derajat gangguannya, biasanya waktu yang dibutuhkan juga makin lama. Kemudian yang menentukan lagi itu sensitivitas Anda terhadap terapi. Ada orang yang diterapi sekali, 2 kali itu langsung kelihatan hasilnya ya, progres ya. Tapi ada anak-anak tertentu yang diterapinya banyak kali, ya sudah 5 kali dokter kok balik lagi ya, anaknya nggak terlalu sensitif sama terapi, ya nggak apa-apa, memang tubuhnya beda, ya tiap-tiap orang beda ya tetap kita jalankan. Walaupun kalau kita ngomong lagi di poin nomor 1, mungkin ini masih ada ujian dari Tuhan gitu yang harus kita selesaikan. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas kita jalani. Justru disinilah yang namanya ikhtiar, disinilah yang namanya cobaan. Ya. Kita lanjut atau kita menyerah. Kemudian yang paling penting lagi, sudah menjalankan protokol dokter senjaya belum? Sebagian atau lengkap? Ya, disinilah nanti Bapak Ibu tahu kenapa lengkap itu penting. Ya, walaupun gara-gara lengkap itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi progresnya anak. Selalu pertanyaannya, ini masih ringkasan ya, ringkasan dari yang minggu lalu ya. Kenapa sih kok saya nggak mau menentukan diagnosanya itu, dokter gak diomong aja dok anaknya autism. Karena ya itu tadi loh, nomor 1, kalau sudah didiagnosa autism, saat ini itu dunia autism itu tidak dikenal, gak ada penyebabnya ya saat ini. Sehingga kalau udah ketemu diagnosa autism, seakan-akan ya dunia sudah berakhir gitu loh, sudah gak punya pilihan. Ya kamu terima nasib gitu loh. Apa iya? Ya. Ini ya jawabannya. No. Dia cuma ngomong gini aja, ini cuma pengaruh genetik sama pengaruh lingkungan. So what? Ya ini loh, gejalanya macam, so what? Kalau udah ketahuan kayak gini mau diapain? Yang dia buat porsi genetiknya yang paling gede. Supaya kalau mereka itu ngobatin anaknya Bapak Ibu dan anaknya gak progres, mereka gak disalahin. Ya memang gak ada penyebabnya Bu, makanya gak bisa sembuh. Jadi masalahnya gak pernah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya perhatikan dari dulu sampai sekarang sampai anaknya gede-gede, ya gak pernah selesai masalahnya karena mereka gak pernah mencari tahu. Oleh sebab itu saya selalu ngomong ke Bapak Ibu, di tempat saya itu tidak ada yang namanya diagnose. Saya nggak pakai diagnose. Tapi yang saya cari adalah masalahnya apa? Kenapa anakmu disebut autism? Jadi saya cari kenapa sih kok disebut autis? Dasarnya apa? Ternyata anak-anak kita disebut autism itu kalau punya masalah di 4 bidang ini loh. Masalahnya di sini, makanya terus disimpulkan autism. Punya masalah di bahasa komunikasi, punya masalah di sosialisasi, punya masalah di sensori kognitif, dan punya masalah di perilaku kesehatan umum. Nah, disinilah masalahnya. Dan ini sesuai dengan petunjuk organisasi dunia yang namanya Autism Research Institute, dan mereka sudah berdiri sejak tahun 1967. Jujur seumur saya 67, saya lahirnya tahun 67. Jadi saya sudah 50 plus Bapak Ibu.
Dan mereka sudah mengatakan bahwa ini bisa diobati, ya bisa disembuhkan. Maksudnya disembuhkan apa? Ya masalah-masalah ini bisa dikurangi, bisa dihilangkan. Jadi ya kalau kita cari masalah, cari masalah. Kita menemukan masalah, ya masalah inilah yang nanti akan kita selesaikan. Ya kita cari solusinya.